jalan kami itu mah korban janji politik. Oke. Iya, untuk desa Pasir Buyut itu korban janji politik. Bukannya dulu udah diukur ya? Kalau ngukur, saya bilang udah berapa kali ngukur. Oke. Karena ya alhamdulillah kita tuh karena udah ada di kawasan industri, mau tidak mau kampung kita itu udah jangan kampung Cibadak sih sebetulnya mah. Apa dong? Kalau kampung kita itu kampung polusi. Oke, kembali lagi di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami kedatangan salah satu warga di Desa Pasir Buyut atau Kampung Cibadak. Oke, selamat datang Ijong. Selamat datang di Geraha Kreatif. Ini kali kedua kita bertemu ya? Kedua kalinya yang bertemu. Kali kedua bertemu ya? Kali kedua yang bertemu. Yang pertama mujarab juga tuh. Alhamdulillah ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya ya. Jong, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini udah bulan November. Ya. Kemarin itu udah musim hujan. Nyawa nggak, Jong? Untuk sementara kalau nyawa saya tidak. Ya karena nggak punya sawah. Oh ya? Iya. Sawah batur gitu? Sawah batur juga enggak. Enggak. Jong, anak istri aman ya, Jong? Sehat? Alhamdulillah keluarga sehat semua. Sehat ya. Alhamdulillah. Jong, mau konfirmasi beberapa nih, mau minta pendapatnya sih, sebetulnya pendapat dari kacamata masyarakat lah kira-kira gitu ya. Siap. Karena sampai hari ini Jong mungkin lebih bisa bersuara dibandingkan yang lain. Makanya kita coba undang kembali untuk mengklarifikasi view dari versi masyarakat. Yang pertama, Bantuan Corona kan lagi rame tuh, Jong. Ya. Di sana gimana di Pasir Buyut? Lebih di Cibadak gimana? Yang Ijong tahu gimana sih pergerakannya? Sementara kalau bantuan corona, ya karena saya tidak menyimak dan mungkin tidak tahu. Kalau dengar maupun iya, mungkin ada beberapa orang yang dapat, entah itu bantuan dari pusat, BST pusat ataupun dari desa. Itu saya kurang tahu. Yang dapat sih ada, itu Cibadak. Ijong kebagian nggak? Kalau untuk bantuan corona, alhamdulillah saya tidak dapat. Kan banyak, Jong. Ada BST, ada UMKM, ada apa lagi kemarin banyak lah ya. Nggak kebagian sama sekali. Kalau UMKM Dalam juga enggak. Kan istri dagang itu, Jong. Betul. Dagang apa namanya, nasi uduk. Nggak kebagian? Enggak. Kalau saya dipinta datanya, emang istri pernah sama Pak RT dimasukin data berikut KTP, kartu kakak, nomor telepon. Oke. Nggak dapat. Mungkin belum rezeki kali. Jadi dari sekian banyak itu Ijong belum kebagian karena salah satu yang terdampak corona kan? Belum ya? Tapi kalau istri udah yang berapa? Yang dari BST ya? Iya. Yang dari pokoknya Dinsos. salah satu dapat istri. Apa itu berarti belanja beras atau uang bentuknya? Uang. Yang 300.000? Yang 600.000. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kan karena jadi salah satu terdampak kan. Berikutnya, Jong, sekarang ini jalan di Desa Pasir Buyut belum ada keterangan tuh, belum ada kejelasan mau dibangun atau tidak. Ijong punya selentingan apa? Atau punya isu apa di sana? Ya kembali ke masalah jalan. Anggap dulu tahun 2018 kita udah ada rencana kan mau dibangun. Itu udah pernah diangkat sama kita ya. Karena di situ katanya ada janji politik mau dibangun jalan Desa Pasir Buyut perbatasan dari kantor desa sampai perbatasan Desa Majasari mau dibangun dengan anggaran desa. Oke. Di situ ada janji politik dari dewan, entah dari siapa. Itu alasannya mau dibangun anggaran perubahan atau anggaran dari kabupaten. Oke. Dari salah satu dewan. Dari salah satu dewan. Oke. Ya mungkin di sini rapat tokoh masyarakat, berikut Pak RT, Pak RW, gitu. Berikut Pak Kades didampingi katanya Bapak Camat juga. Kalau ini jalan ini dibangun sama anggaran desa, anggaran itu tumpang tindih.
pembangunan. Oke. Makanya bangunan itu dialihkan ke selatan. Oke. Selatan itu berarti ke arah Ke arah kidul. Bojong apa namanya teh? Kurang tahu juga, nggak tahu di Pasir Lame atau di mana. Daerah itu. Ya daerah situlah. Oke. Jadi berarti di sini nggak kesentuh dong? Ya nggak kesentuh. Anggaran 2020 turun lagi kan anggaran desa. Mau dibangun. Oke. Katanya. Itu udah diprioritaskan untuk nyambung cor dari sini kan. Sekitar berapa ya? 500 meter kurang lebih. Di situ karena kita ada musibah, kena COVID, mungkin semua juga kena dampak COVID. Saya dengar info bahwa anggaran itu dipangkas 30%, dialihkan ke COVID. Itu petunjuk dari pusat. Info gitu. Info ke saya. Di situ kan ada pembangunan. Mungkin kita awalnya, contoh yang 500 meter, aturan kita kebangun full 500 meter, karena anggarannya tidak mencukupi, ya mungkin karena dipotong COVID, gitu. Taruhlah kita atau 300 meter atau 200 meter. Gitu. Ya karena ada pemotongan. Ada pemotongan, ada pemangkasan. Di situ bulan berapa ya turun anggaran? Entah mau dibangun bulan berapa, bulan 4, bulan 5, sampai bulan 10. Sekarang bulan 11 kan? Ya, bulan 11. Sekarang bulan 11. Saya pernah konfirmasi, nanya ke pihak orang desa, orang kecamatan? Orang desa, BPD. Oke, BPD. Karena kita masyarakat, ya kita kan juga perlu tahu. Betul. Perlu tahu. Saya pernah nanya ke Ketua BPD Desa Pasir Buyut. Karena kita mengharapkan betul pembangunan jalan itu. Betul, jelas. Itu. Kemarin ngomong ke saya, BPD Desa Pasir Buyut, saya tanyakan, katanya kan mau ada pembangunan. Itu. Terus emang mereka singkat ya gitu. Karena ini ada perintah dari pusat, pembangunan untuk jalan itu katanya nggak ada. Jadi semua dialihkan ke COVID. Dialihkan ke COVID. Terus? Iya, saya bilang kalau memang dialihkan ke COVID, saya bilang warga Pasir Buyut, kalau yang kena corona kan semua juga nggak ada. Iya. Kalau dampak, termasuk saya pribadi kena dampak mah. Jelas. Apakah itu anggaran desa semuanya dialihkan ke COVID? Itu juga emang butuh dikonfirmasi. Karena ini salah satu pertanyaan besar masyarakat gitu ya. Iya. Yang sudah berapa tahun berarti di PHP-in ya? 2018, 19? Ya 2018 sampai 2020. 2 tahun. 2 tahun. Makanya saya ngomong ke Ketua BPD, kami itu masyarakat biasa. Kami itu perlu tahu. Butuh tahu aja. Kalau memang anggaran itu dialihkan ke COVID, tinggal sosialisasi aja ke masyarakat. Bila perlu rapat di masyarakat. Kasih tahu masyarakat bahwa tahun 2020 tidak ada pembangunan jalan. Karena anggaran dialihkan ke COVID semua. Itu. Kami nggak jadi masalah. Jadi masyarakat juga terinformasikan sebetulnya. Iya, harusnya. Enggak menyimpan harapan terlalu dalam. Karena selama ini berarti belum terinformasikan dong. Ya sama sekali belum ada informasi. Kalau bukan kita yang nanya mah. Oke. Mungkin BPD-nya sibuk kali. Bisa juga sibuk mungkin. Ya tapi sibuk apapun, kami kan butuh informasi. Iya. Minimal ada informasi bahwa tahun ini tuh ada pembangunan atau enggak gitu kan kira-kira gitu ya. Iya, karena kita mengharapkan, karena udah jelas kan ada. Dengan anggaran dipotong 30%, ya kami juga sadar emang semua ini kena dampak. Iya. Dan lagi bukan desa Pasir Buyut aja yang dipotong. Mungkin semua desa kan? Semua desa. Ya, yang semuanya terdampak ya? Iya, semua juga terdampak. Yang penting ada. Kalau nggak ada, rapat. Kasih tahu dong kami, masyarakat. Oke. Jong, dapat info nih yang terbaru kan lagi garap tuh di mana? Katanya masuk anggaran 2020 ini. Tapi nggak tahu Ijong sudah sampai sejauh mana
kan di depan itu di Jalan Cawet sampai infonya kan sampai perbatasan Cibadak tuh. Perbatasan Pasir Buyut. Perbatasan Pasir Buyut ya. Iya. Kira-kira menurut Ijong gimana tuh pendapatnya? Saya belum dapat info. Belum dapat info. Ya mungkin aja. Semoga aja beneran kan? Iya, semoga aja benar. Semoga aja benar. Kalau memang toh itu digarap, entah itu mau dari pusat atau dari pemerintah desa, daerah atau dari desa. Kalau mau dari pemerintah daerah, ya momen-momennya yang bagus emang. Iya. Ya mereka juga sama kan punya tujuan. Iya. Punya tujuan. Dulu kan belum pernah kan tersentuh. Karena ini udah 2020 bulan 11 2021 apa 2020 Desember ada pesta demokrasi kan? Oke, ada pemilihan. Ada pemilihan kepala daerah, bupati. Kepala desa juga ya? Kepala desa 2021. 2021 juga. 21. Oke. Berarti emang mau kampanye, Jong? Ya itu mata lepas dari itulah, Iya. nggak mungkin. Kalau mereka nggak punya tujuan mah. Karena ada janji politik ya? Iya. Janji politik. Berarti janji politiknya belum selesai dong, Wak, kalau gitu. Sama sekali belum selesai. Oke. Yang Jong tahu janji politik di sini apa, Jong? Selain jalan. Selain jalan, yang jelas jalan kami itu mah korban janji politik. Oke. Iya, untuk desa Pasir Buyut itu korban janji politik. Bukannya dulu udah diukur ya? Kalau ngukur, saya bilang udah berapa kali ngukur. Oke. Jadi memang udah jadi korban. Jadi korban. Karena kalau dibagusin semua nggak ada yang tempat berkampanye. Tapi kan mereka kalau jalan bagus lebih mudah kampanyenya. Iya sih ya. Jadi Iya. rombongannya nggak berdarah-darah jalan ke sini. Iyalah. Setahu Ijong desa Pasir Buyut yang paling masih kurang bagus jalannya di mana sih, Jong? Selain di situ? Kebetulan kalau untuk jalan utama di situ aja sih. Di situ aja. Iya, sampai perbatasan desa Majasari. Kalau yang ke sono kan jalan poros. Cidahu jalan ini ya. Oke. Kalau Cidahu kan itu jalan poros lah. Sama yang ke Ya bertemu sana? ke sana juga tembus Nanggung kan jalan poros. Iya, Nanggung. Oh, jalan poros. Jalan poros lah. Kalau jalan utama kan ini. Iya, benar di jalan utama ya. Jalur utama. Ya kenapa nggak diduluin ya? Oke, itu pertanyaan yang butuh konfirmasi ke Pak Lurah nanti. Nanti kita coba undang Pak Lurahnya. Pak Lurah nanti kita undang di podcastnya Gerha Kreatif. Terus, Jong, berikutnya pabrik isunya kemarin gimana jadinya? Yang debu, udah ada tanggapan belum? Kalau debu sementara emang udah ada tanggapan. Biarpun ada tanggapan juga, ya tetap aja nama debu. Saya bilang kalau memang itu masih produksi 24 jam produksi, namanya hal harus hilang 100% itu mustahil. Oke. Nggak bakalan hilang sampai sekarang juga. Karena ya alhamdulillah kita tuh karena udah ada di kawasan industri, mau tidak mau kampung kita itu udah jangan kampung Cibadak sih sebetulnya mah. Apa dong? Kalau kampung kita itu kampung polusi. Iya, kampung polusi. Jadi kampung polusi ya? Kampung polusi. Karena sisa-sisa pembakaran produksi. Betul. Lewatnya Cibadak. Yang kerasa banget Cibadak ya? Kerasa banget Tempat Cibadak. Ijong kerasa banget gak sih? Ya, kurang gimana nggak kerasanya. Apalagi kalau hujan begini, jadi si debu itu jatuhnya agak di situ ya. Oh iya. Kalau kemarau, angin gede, ya udah ke rumah semua. Sekarang ketolong hujan ya karena Ketolong hujan. dia naik, hujan turun, nggak begitu jauh dia larinya ya. Makanya Bapak jangan coba-coba lewat kampung kita nggak pakai helm, minimal pakai kacamata. Karena pada Iya, kelipan mata. Berarti apa ya namanya? Tapi debu yang kemarin udah mulai berkurang. Debu yang kemarin hitam banget itu sampai rumah. Udah berkurang. Yang penting kalau showernya jalan aja berkurang. Kalau shower jalan itu berkurang. Kalau shower mati itu parah. Oke. Ini yang butuh dikonfirmasi sama pabrik. Udah pernah ngobrol nggak?
Sementara ini belum ada. Atau coba persuasif lagi gitu, ngajak BPD lagi untuk ngobrol? Ya saya bilang, kita kan masyarakat biasa, masyarakat kecil, dan tidak punya power apa-apa, dan apalagi jabatan. Yang lebih berhak kan mereka itu, seperti Pak RT, Pak RW, atau Tokmas, BPD. Apalagi kalau dampingin Bapak Lurah. Kan lebih enak kali ya, persuasifnya ke. Jadi langsung dilihat fakta di lapangan. Iya. Tapi sebetulnya udah ada yang lapor nggak Cucu? Ya sementara ini belum ada. Maksudnya dari masyarakat lapor ke BPD, dari masyarakat lapor ke RT-nya juga pasti ngerasain lah, karena RT-nya di situ kan. Ya RT RW tinggal di situ, BPD tinggal di situ, semua merasakan kok. Oh iya, ada BPD juga di sana. Iya. RW 01, RT 05, BPD-nya di situ juga. Di RT 05. Harusnya lebih Harusnya lebih mereka yang lebih peka. Iya. Jangan nunggu aduan dari masyarakat, laporan dari masyarakat. Terkecuali Pak RT, Pak RW-nya berikut BPD di luar kita, di luar kampung kita. Iya. Bisa aja kan? Bedanya di posisi Iya. gitu ya. Karena nggak ngerasain. Nggak ngerasain. Kalau ini kan ngerasain semua juga. Jom. Di sana susah air nggak sih? Kan kalau pabrik itu kan dalam banget tuh. Ngaruh nggak ke lingkungan sekitar? Kalau air yang jelas, ya jelas ngaruh lah. Kalau kita jet pump, ya bukan sumur lagi ya. Iya. Biarpun di kampung kita udah bikin jet pump. Jet pump kita paling kan 40 meter diameternya kan. Serius itu? Ke dalam? Iya, 40 meter. Mereka namanya perusahaan pabrik itu satelit pakainya kan ratusan meter. Oh iya. Jadi keduluan pabrik yang ngambil. Keduluan pabrik. Terus kampung kita adanya di atas, pabrik di bawah. Iya. Gimana nggak kurangnya? Ya kurang lah air. Iya, pasti airnya juga kurang bagus ya. Kurang bagus lah. Di Cibadak Pasir kemarin katanya isunya air tuh. Yang tahu informasi apa di sana Jong? Maksudnya airnya kalau masyarakat bikin juga butek karena kan dalamnya. Terus sempat ada bantuan air juga katanya dari pabrik. Bantuan air dari pabrik ada, dari pihak Rubicon ada, dari Alfa pun juga ada. Kalau dari Rubicon itu kan dikasihnya air itu dari toren, dari toren kan. Contoh dia buka nyalain jam berapa, dipakainya jam berapa, dan tutup lagi. Oh, jadi bukan nyalur dari satelit langsung, itu dari toren. Terus dipakainya kan bukan satu orang. Iya. Contoh yang satu pakai, kedua, ketiga, otomatis kan kecil. Kalau bisa giliran mungkin, tapi kan nggak tahu. Dia nyalain, ini nyalain. Karena kan mandinya nggak bareng-bareng, Jong. Mandi masih. Iya, makanya itu. Berarti bisa, Jong. Dari toren masuk kita di rumah simpan toren lagi. Ya tapi kan kecil airnya. Iya, tapi tetap kecil lah. Namanya dari toren kan. Dari toren ya. Ya bukan dari yang kencang lah. Bukan dari satelit langsung. Nggak tahu berarti air juga ngaruh ya kalau gitu. Ngaruh banget ya. Semua kita ngaruh semua juga. Dari atas disiram debu. Dari atas disiram debu. Dari bawah kita nggak dapat air banyak. Airnya juga kurang bagus. Ya pasti airnya juga keruh gitu kan ya. Kan karena coklat gitu. Iya. Terus satu lagi Jong, berikutnya. CSR pabrik, Ijong tahu nggak sih tentang CSR pabrik? Kalau masalah CSR itu di luar kita sih nggak tahu kita ya. Namanya CSR itu kita cuma suka dengar aja. Semua pabrik itu katanya ada iurannya gitu. Bahwa CSR itu entah siapa yang menanganinya gitu. Jadi mungkin yang tahu juga di daerah kita nggak berani kayak tahu gimana kali gitu, untuk bicara. Tapi sebetulnya CSR itu ada kan? Ya harusnya sih, ada, kan? Harusnya sih. Karena mau tidak mau itu namanya perusahaan mah harus. Kalau dilihat dari detailnya ini ada sekitar 11 nama perusahaan di sana. Ada kan? Di CBA Raya, ini di CBA kawasan CBA. Ya kawasan CBA Raya. Kalau dilihat dari Google Maps dibuka, di zoom ke kawasan CBA Raya,
kawasan CBA itu ada 11 perusahaan kira-kira di sana. Harusnya secara teknis kan kebagian juga dong masyarakat. Harusnya. Dari yang sebulan 800, kemarin sebulan seberapa? 1.800.000. Ya itu kan kompensasi dari perusahaan. Itu satu perusahaan aja kan? Sementara kita di RT 05 ada pabrik 3 yang masuk ke kita ya. Alfa Bangun Persada, Kahayan Karyakon, PT Rubicon. Yang dapat kompensasi kita dari 2 perusahaan. Pertama dari Rubicon, kedua dari Alfa. 1,8 kali 2. 1,8 kali 2. Dibagi buat masyarakat semua. Buat masyarakat semua, bukan perorangan. Kalau satu orang segitu ya mending lah. Dan lagi perusahaan juga nggak kuat kali. Iya. Jadi cukup lumayan ribet juga ya sebetulnya. Itu langsung dari perusahaan. Dari perusahaan. Nggak tahu itu dari CSR atau bukan? Nggak tahu kita dari CSR. Yang jelas itu mau kompensasi untuk warga RT 05. Yang 1,8 itu. Kompensasi debu kali, Jong? Ya mungkin itulah kompensasi debu. Tapi masalahnya kan banyak masyarakat juga nggak begitu ngefek kan. Coba sekarang gitu. Berapa rumah? Berarti kan per rumah bukan per kartu keluarga. Per rumah kan. Berarti kan 3 juta gitu ya. 3 juta dibagi berapa rumah di Kulon? Kalau kita dihitung, kalau nama pembagian itu per kakak. Oh, per kartu keluarga. Per kakak kalau pembagian. Dikali dibagi. Pokoknya itu kakak itu kurang lebih 100 saja, 94 atau 96. 96 kakak kalau nggak salah. Dalam satu RT itu. Belum yang kakak baru kali, orang berumah tangga baru. Iya. Jadi sebetulnya udah mepet banget ya, Jong ya. 30.000. 30.000. Satu tahun. Hah? Enggak 1 bulan lah itu. 1 bulan 3 juta. 1,8 kali 2 36. Ya. Dibagi Ya, kali 100. 96. Ya. 96 kan? Ya. Berapa dapatnya? Itu kan 1 bulan kan, maksudnya kompensasi 3 juta itu 1 bulan. 1 bulan. Berarti kali 12. 30.000 kali 12. 30.750. Ya, kali 12. 450.000 setahun. Harapannya Jong, harapannya gimana sih Jong dengan adanya kondisi ini? Harapannya yang jelas. Yang pertama, ya pabrik juga harus bisa mengurangi namanya polusi itu. Ya. Kalau memang toh kita juga 100% nggak mungkin lah. Oke. Bukan kita nggak bersyukur, kita juga bersyukur lah adanya perusahaan di kita. Ya. Gitu. Ya mungkin membantu lah. Itu mengurangi pengangguran di kita gitu. Minimal atau 50% atau 30% ya pada kerja emang. Terlepaslah tumpuan ekonominya dari situ juga. Iya. Ke masyarakat di sana yang Ijong tahu, setiap rumah itu ada nggak? Misalkan nih, kalau di Lunut kan nggak begitu banyak ya. Setiap rumah itu pasti ada yang nganggur. Kalau yang nganggur ada banyak lah. Yang nganggur mah. Ada aja sih yang nganggur mah. Jadi nggak semuanya kerja. Nggak semuanya kerja. Tahu nggak kenapa mereka nganggur? Ya mungkin salah satunya skill. Yang jelas. Iya, karena memang kebutuhan pabrik sama yang ada di masyarakat nggak beda kebutuhannya. Beda kebutuhan. Oke. Sama mungkin Ujung bisa nanti kami juga mau minta pendapat atau lebih ke pandangan Ujung. Yang masuk kerja dimintain uang. Setahu kita kalau yang masuk kerja di situ emang tidak dimintai uang. Apalagi warga kita warga setempat ya. Gitu. Kurang tahu juga kalau memang warga luar mah orang luar gitu kerja di situ. Itu di luar kita nggak tahu.
Halnya orang kita mah nggak ada. Kalau orang kita enggak ya? Nggak ada orang kita. Kecuali orang kita mau kerja di luar. Kalau orang kita kerja di luar, udah umum itu mah. Kerja. Iya. Apalagi kawasan modern, 10 juta itu. Kan dia mau nyari kerja. Iya, nyari kerja, mau cari duit. Dia harus ngeluarin duit. Harus ngeluarin duit emang. Nyokok dong. Dan banyak yang begitu kan. Banyak lah. Tapi kalau di kita, di daerah Pasir Boyo itu, ya ke satu mungkin pabriknya juga pabrik hebel kan. Iya. Gitu. Kerjanya juga berat kan. Gitu. Banyak yang nggak kuat. Banyak yang nggak kuat. Karena tergantung pabriknya juga sih, memang bisa nyerap tenaga kerja sebanyak apa kan gitu ya. Iya. Iya, kalau pabrik hebel kan terbatas karyawannya juga. Iya, yang ngerjain ngepres bahan. Iya, packing. Nggak pakai mesin. Enggak, kalau memang di Alfa 1 tetap manual, Alfa 2 mesin itu. Yang manual aja kan terbatas. Oh. Dalam satu shiftnya. Pabrik hebel tuh kurang lebih mungkin 3 shift tuh kisaran 200-an lah. Tapi itu kan dia produksi 24 jam kan? Produksi 24 jam, 3 shift. Oke. Tahu nggak banyak karyawan di sana, Jong? Ada bocoran nggak karyawannya sebanyak apa di sana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Lanjut, Jong. Udah ada gambaran ke depannya nanti kepala desanya nanti mau pencalonan lagi nih. Pendapat Ijong gimana? Harapan kepada para calon kepala desa yang akan datang. Yang pertama kepala desa, mungkin harapan Ijong harus berdoa Ijong ungkapkan. Yang kedua, harapan kepada calon bupati dan wakil bupati yang sekarang sedang berkampanye. Ya, harapan kita mah contoh seperti kepala desa di Pasir Buyut. Siapapun mereka yang jadi kepala desa. Intinya ya peduli ke masyarakatnya dan bisa membangun masyarakatnya. Gitu. Kalau sejahtera mah nggak mungkin lah, susah lah. Itu di next step, maksudnya tahap berikutnya lah ya. Iya. Minimal janji politiknya ditunaikan. Ditunaikan. Gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak janji juga kurang bagus juga ya. Kurang bagus kalau memang mereka kebanyakan janji, kan lupa lah janji mah. Namanya janji. Kalau yang pemilihan tentang zebra Jong, apa nggak? Ini masyarakat kita rawan nih. Ya itu mah udah rahasia Milih umum lah. A, milih B. Saya kasih 50.000, milih A ya. Saya kasih 50.000, milih B ya. Itu memang di kita. Atau di situ mah udah umum lah di kita mah, di masyarakat mah. Karena mungkin kata orang kota, di kita tuh di pedesaan nggak ada pemilih rasional. Apakah mereka ngelihat rekam jejak untuk 5 tahun ke depan? Oh iya. Nggak ada. Di desa itu namanya di kampung, jangan pun kepala desa, bupati, dewan atau mau presiden, gubernur, tetap aja mereka kalau di desa, khususnya di desa, siapapun itu calonnya, karena nggak tahu kan. Oh iya. Warga mah bahasa di kampung tuh siapapun yang ngasih duit sama kita itu yang dicoblos. Ya udah umum. Lain kalau kepala desa ya. Kalau Kepala desa karena nggak gitu bergede ya. Iya, bersentuhan langsung kan. Oh iya. Kalau kepala desa namanya bupati, dewan kayak mau gubernur, mau presiden. Orang kita tuh orang kampung nggak mikir rekam jejaknya gimana untuk 5 tahun ke depan. Track recordnya kemarin apa? Iya. Bodo amat ya. Enggak. Yang penting gua dikasih duit. Yang penting dikasih duit. Contoh dia ngasih 20.000, ini 50.000, ya jelas yang 50.000 lah. Oke. Itu mah udah nggak bisa dibohongin tuh mah. Namanya money politik itu. Money politik. Iyalah, udah jelas. Dan itu udah lumrah di sini. Udah lumrah. Nggak ada yang laporan juga ya? Nggak ada lah. Merinding saya dengarnya, Jong. Tapi semoga mungkin kedepannya tidak seperti itu ya, masyarakat itu juga. Amin, mudah-mudahan sih. Ya.
Tapi kayaknya lama untuk memulihkan itu. Mungkin butuh waktu puluhan tahun. Iya. Iya. Ya kita berdoa aja semoga dipercepat. Kayak misalkan corona ini kan Iya. semuanya dipaksa untuk digital. Mengurangi keramaian. Kan ketika Allah udah berbicara, udah jalan semua. Jadi tidak ada lagi money politik ya. Iya. Harapannya. Jong, Siap. nanti ini kita ada brosur pelatihan komputer gratis. Kalau ada teman-teman yang kenal atau anaknya lagi nggak ada kegiatan, bisa datang ke Gerak Kreatif, Jong. Insya Allah siap. Nanti di sini ada pelatihan Microsoft Office, web programming, desain grafis, video editing, ada juga kelas bahasa Inggris. Nanti diajarin cara menjual di internet atau digital marketing. Nanti Siap, anak siap. Ejong, saudara Ejong, dan teman-teman di sana kabarin aja. Di sini gratis semua, Jong. Jadi dimanfaatkan ya. Iyalah. Susah nyari yang begini. Iya. Apalagi harus bayar gratis. Internetnya 24 jam, Jong. 24 jam. 24 jam. Jadi nanti disampaikan kepada saudara-saudara di sana bahwa di Jekara Kreatif ada pelatihan gratis. Siap. Apalagi, Jong, harapannya ke depan? Ada yang mau disampaikan lagi? Harapan kita tuh sehat badan, Amin. gitu. Banyak rezeki, Amin. apalagi bisa berbagi. Amin. Itu yang kita harapkan. Siap. Kedua, yang jelas kita tuh fasilitas lah, seperti infrastruktur jalan, itu yang lebih utamanya. Yep. Betul. Infrastruktur. Gimana memajunya roda ekonomian di kita? Kan disitulah Iya, karena aksesnya juga lebih mudah. aksesnya. Yang mau kampanye pun datang ke sini Iya, gampang. terhambat kan? Ya, saat ini masih terhambat Masih karena jalannya terhambat. kurang bagus. Oke, gua rasa cukup deh, Jong. Terima kasih banyak. Stay safe, Jong.